Konsep ekonomi kreatif sendiri merupakan proses penciptaan, kegiatan produksi, dan distribusi barang serta jasa, yang dalam prosesnya membutuhkan kreativitas dan kemampuan intelektual. Sehingga, dalam ekonomi kreatif menekankan pada segi kreativitas yang tidak terbatas pada penciptaan produk saja, namun juga pengolahan bahan baku dan inovasi teknologi. Ekonomi kreatif juga merupakan sebuah talenta baru yang mengubah masyarakat dengan kreativitasnya tadi melalui ide dan gagasan, sehingga menghasilkan produk bernilai tambah ekonomi yang mampu menghasilkan kehidupan lebih sejahtera. Indonesia yang kaya akan budaya dan berpenduduk besar mempunyai potensi yang sangat besar dalam pengembangan ekonomi kreatif. Badan Ekonomi Kreatif menggelar persiapan Konferensi Ekonomi Kreatif Dunia atau World Conference on Creative Economy. Delegasi dari berbagai negara menggelar diskusi terkait perkembangan industri kreatif. Subsektor dari ekonomi kreatif Indonesia ada 17, yang diantaranya ada 3 yang menonjol, yakni produk fashion, kuliner, dan kria yang menjadi penyumbang terbesar bagi produk domestik bruto Indonesia. Kontribusi sektor kreatif terhadap PDB nasional itu 7,34%, atau setara dengan 852 triliun rupiah, menduduki posisi ke-6. Ekspor kita sekarang sekitar 19,4 miliar US dollar, atau menduduki posisi ke-5 kontribusi ekspor nasional. Yang dari sisi PDB terbesar penyumbangnya adalah kuliner, besarnya 40% lebih. Kalau dari segi ekspor penyumbang terbesar adalah fashion yang 50% lebih. Sehingga ketiga subsektor tersebut bukan hanya menjadi penyumbang terbesar bagi PDB Indonesia, tetapi juga memiliki nilai ekspor yang tinggi. Seiring perkembangan zaman dan kemajuan teknologi, serta tingginya tingkat persaingan, banyak UMKM yang sudah menerapkan konsep ekonomi kreatif dalam proses produksi maupun proses pemasarannya. Para pelaku UMKM banyak melakukan terobosan dan inovasi dalam membuat produk yang kreatif, baru, dan berbeda dari produk-produk sebelumnya. Kemudahan memperoleh informasi dan ketersediaan internet juga dimanfaatkan oleh para pelaku UMKM untuk memasarkan produk miliknya agar lebih dikenal luas oleh masyarakat. Misalnya saja batik. Batik yang kita tahu mungkin batik tulis yang menggunakan canting dan malam dalam proses pembuatannya, atau untuk yang lebih modern memakai teknik sablon dan menggunakan pewarna sintetis. Namun sekarang para produsen lebih kreatif dalam membuat batik. Mereka membuat motif sekaligus warna alami yang berasal dari daun atau bunga. Batik yang memakai teknik ini biasa disebut dengan batik eco-printing. Penggunaan daun dan bunga sebagai motif sekaligus sebagai pewarna alami ternyata tidak kalah bervariasi dari segi motif maupun warnanya dengan batik tulis dan batik sablon. Tidak hanya sekedar menjadi lembaran kain batik, namun batik eco-printing juga dikreasikan menjadi berbagai macam produk, mulai dari tas, shawl, baju, mukena, sampai masker. Produk unik UMKM yang lain misalnya sepatu sneakers lokal buatan kota Yogyakarta, apalagi kalau bukan Narai Sneakers. Mungkin jika dilihat sekilas terlihat biasa saja, akan tetapi sebenarnya ada bahan yang tidak biasa di dalamnya. Adam Amrullah, sang pencetus ide, menyatakan bahwa ia memanfaatkan kain stagen yang biasanya hanya dipakai di kalangan wanita. Setelah melihat kenyataan bahwa stagen kini banyak ditinggalkan karena dianggap tidak praktis dan tergantikan dengan korset yang lebih mudah dipakai. Menurutnya, tekstur kasar stagen lebih cocok dijadikan sebagai bahan tambahan sepatu ketimbang pakaian. Tidak seperti batik yang teksturnya lebih halus. Ada lagi nih, produk unik UMKM asal Kota Pelajar Yogyakarta. Kali ini kita bergeser ke UMKM bidang makanan. Ada bakpia yang anti mainstream. Bakpia yang sering kita temui teksturnya kering dan renyah di luar. Akan tetapi bakpia satu ini sedikit berbeda. Yap, benar sekali. Ini adalah bakpia kukus Tugu Jogja. Sesuai namanya, proses pembuatannya dikukus yang membuatnya berbeda dengan produk bakpia kebanyakan. Proses pengukusan ini membuat tekstur bakpia menjadi lembut.
Di samping teksturnya yang berbeda, kemasannya pun unik. Saat kotak luar dibuka, di bagian dalamnya bakpia masih dibungkus lagi dengan plastik satu persatu sehingga bakpia di dalamnya tetap higienis dan terjaga kualitasnya. Manfaatkan tanaman seperti pandan dan agel atau gebang. Pasangan suami istri mampu meraih omset hingga miliaran rupiah. Ya, berkat tangan kreatifnya, tanaman disulap menjadi tas yang tak cuma unik, tetapi juga cantik. Tas ini memiliki desain dan warna yang cantik serta elegan. Namun, siapa sangka kalau tas cantik ini berbahan dasar tanaman yang mungkin sering kita anggap tidak berguna, yaitu eceng gondok. Ibu Ferry selaku pemilik menamai tas ini gendis, yang dalam bahasa Jawa berarti manis. Nah, waktu itu aku pingin bahwa kenapa sih kalau tas pasar ini dikemas sedikit bisa menjadi sesuatu yang bernilai lebih. Untuk wilayah pemasarannya sendiri, tas ini sudah hampir dipasarkan ke seluruh wilayah Indonesia, bahkan hingga menembus pasar internasional yakni Jepang, Amerika, Malaysia, dan Belgia. Pentingnya usaha mikro kecil menengah. Sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat 4, usaha mikro kecil menengah atau UMKM merupakan bagian dari perekonomian nasional yang berwawasan kemandirian dan memiliki potensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Usaha mikro kecil menengah memiliki peran yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi negara. Usaha mikro kecil menengah memiliki peran yang signifikan diantaranya yaitu: pertama, usaha mikro kecil menengah memiliki kontribusi besar terhadap PDB, yaitu 61,97% dari total PDB nasional atau setara dengan 8.500 triliun pada tahun 2020. Kedua, usaha mikro kecil menengah menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang besar, yaitu 97% dari daya serap dunia usaha pada tahun 2020. Jumlah usaha mikro kecil menengah yang banyak berbanding lurus dengan banyaknya lapangan pekerjaan di Indonesia, sehingga usaha mikro kecil menengah memiliki andil besar dalam penyerapan tenaga kerja. Ketiga, usaha mikro kecil menengah menyerap kredit terbesar pada tahun 2018 sebesar kurang lebih 1 triliun. Usaha mikro kecil menengah memberikan peranan yang luar biasa bagi perekonomian, dan oleh karena itu peranannya harus terus ditingkatkan produktivitasnya, juga daya kompetisinya. Usaha mikro kecil menengah mampu menciptakan kesempatan kerja yang luas dan memiliki daya entrepreneur yang luar biasa di dalam lingkungan masyarakat. Peran usaha mikro kecil menengah atau UMKM atau usaha kecil menengah atau UKM dalam pertumbuhan perekonomian suatu negara dinilai penting. Usaha mikro kecil menengah memiliki kontribusi besar dan krusial bagi perekonomian di Indonesia. Peran usaha mikro kecil menengah terhadap perekonomian Indonesia meliputi kemampuan menyerap 97% dari total tenaga kerja yang ada serta dapat menghimpun sampai 60,4% dari total investasi. Hal ini telah semakin memperkuat pentingnya usaha mikro kecil menengah bagi perekonomian. Pentingnya usaha mikro kecil menengah bagi perekonomian nasional juga dapat diuraikan seperti: 1. Jumlah UMKM yang sangat banyak dan tersebar di perkotaan maupun pedesaan bahkan hingga di pelosok terpencil. 2. UMKM tergolong sangat padat karya, mempunyai potensi pertumbuhan kesempatan kerja yang besar dan peningkatan pendapatan. 3. UMKM banyak terdapat dalam sektor pertanian yang secara tidak langsung mendukung pembangunan. 4. UMKM membantu dalam menampung banyak pekerja yang memiliki tingkat pendidikan yang rendah. 5. Dalam kondisi krisis ekonomi, UMKM mampu untuk bertahan, seperti yang terjadi pada krisis ekonomi di tahun 1997 sampai 1998.
6. Menjadi titik awal mobilitas investasi di pedesaan, sekaligus wadah bagi peningkatan kemampuan wira swasta. 7. Menjadi alat untuk mengalihkan pengeluaran konsumsi warga pedesaan menjadi tabungan. 8. UMKM mampu menyediakan barang-barang kebutuhan relatif murah. 9. Melalui beragam jenis investasi dan penanaman modal, UMKM mampu dan cepat beradaptasi dengan kemajuan zaman. 10. Memiliki tingkat fleksibilitas yang tinggi. Dengan adanya pentingnya UMKM tersebut semakin memperkuat bahwa pentingnya UMKM sangat penting bagi perekonomian di Indonesia. Peranan yang luar biasa bagi perekonomian harus kita tingkatkan produktivitasnya juga daya kompetisinya. Pemerintah Indonesia tentunya ikut berupaya dalam memajukan UMKM di negara ini agar semakin maju. Di sini ada 5 upaya nih yang dilakukan oleh pemerintah. Yang pertama ada Undang-Undang Cipta Kerja. Ternyata Indonesia masih memiliki kendala dalam perizinan yang rumit serta tumpang tindih antara regulasi di tingkat pusat dan daerah loh. Jalan keluarnya, pemerintah berupaya mengkomodir permasalahan tersebut melalui penyusunan Undang-Undang Cipta Kerja yang telah disahkan pada tahun 2020. Salah satu substansi yang diatur adalah mengenai kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan UMKM. Yang kedua ada program PEN. Yang sudah kita ketahui sendiri, COVID-19 memberikan banyak banget dampak yang sangat besar terhadap ekonomi Indonesia. Maka dari itu, program ini merupakan respon pemerintah atas penurunan aktivitas masyarakat yang terdampak. Ada beberapa rincian program nih yang kita lihat apa saja, yaitu ada subsidi bunga, belanja imbal jasa penjaminan, penempatan dana pemerintah di perbankan, ataupun penjaminan loss limit kredit UMKM, dan lain-lain. Kita lanjut, ada kredit usaha rakyat. Adapun pembiasaan modal kerja disubsidi oleh pemerintah. Tahu nggak sih tujuan KUR ini? Tujuannya adalah untuk meningkatkan akses pembiayaan dan memperkuat permodalan UMKM. Yang keempat adalah Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia. Tahu nggak sih tujuannya apa? Tujuannya yaitu untuk mendorong nasional branding produk lokal unggulan untuk menciptakan industri baru dan tentunya meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Juga agar UMKM bergabung ke platform digital juga. Yang terakhir adalah perluasan ekspor produk Indonesia melalui ASEAN Online Sale Day. Kita harus memanfaatkan AOSD ini untuk mempromosikan dan membangun citra produk lokal Nusantara ke kancah ASEAN, serta mendorong dan meningkatkan kegiatan ekspor produk Indonesia. Biar apa sih? Biar meningkatkan jumlah UMKM di Indonesia dan tentunya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dengan demikian, semakin banyak lapangan pekerjaan yang dibuka, sehingga angka pengangguran dan kemiskinan di negeri ini dapat menurun. Tahu nggak sih berapa persen yang disumbangkan oleh UMKM terhadap negara? Nah, aku kasih tahu ya. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, jumlah UMKM saat ini mencapai 64,2 juta dengan kontribusi terhadap PDB sebesar 61,07% atau senilai 8,573 triliun rupiah loh. Wow, banyak banget kan? Kontribusi UMKM terhadap perekonomian Indonesia meliputi kemampuan menyerap 97% dari total tenaga kerja yang ada, serta dapat menghimpun sampai 60,4% dari total investasi. Tahu nggak sih, ternyata Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah UMKM mencatat tenaga kerja UMKM sebanyak 119,6 juta orang pada 2019. Hebat banget ya. Jumlah tersebut meningkat sebanyak 2,21% dibandingkan pada tahun sebelumnya
yang sebanyak 117 juta orang.